warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Bu Esti. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Namun, sebelum itu, mari anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian perhatikan agar kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang kalimat efektif. Pada pembelajaran kali ini, kita masih belajar tentang kalimat. Namun, berbeda. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas? Mari anak-anak kita mulai belajar hari ini. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan membuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf karena gagasan utama bisa berada di akhir atau tengah dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama disebut juga sebagai kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan suatu paragraf. Terdapat beberapa ciri pada kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas. Yang kedua, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Yang ketiga, kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan. Sedangkan yang keempat, kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan kalimat penjelas merupakan uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik. Beberapa ciri kalimat penjelas diantaranya adalah: yang pertama, merupakan pendukung gagasan pokok atau kalimat utama. Yang kedua, kalimat tidak otonom. Yang ketiga, mendeskripsikan atau menjelaskan topik. Yang keempat, memerlukan penghubung, bahkan misalnya contohnya untuk ketercapaian koherensi keterkaitan antar kalimat. Nah, anak-anak, ternyata dalam sebuah bacaan terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas ya, di mana kalimat utama dapat berada di awal paragraf atau yang dapat kita sebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf dapat disebut dengan paragraf induktif. Lalu, kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bacaan berikut ya. Lalu kita tentukan bersama-sama di mana letak kalimat utama serta kalimat penjelasnya ya. Pada buku kalian, buku siswa, tema 6, subtema 2, halaman 109, terdapat bacaan kegiatan pelelangan ikan.
pada bacaan tersebut terdapat beberapa paragraf yang setiap paragrafnya dapat kita tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dimulai dari paragraf pertama, terdapat bacaan kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan menjadi sebuah kalimat utama. Kalimat berikutnya hingga akhir merupakan kalimat penjelas. Mengingat pada awal kalimat setiap kalimatnya terdapat kata sambung. Kalimat kedua terdapat kata sambung dalam yang berfungsi sebagai penghubung untuk mencapai koherensi keterkaitan antar kalimat. Begitu juga pada kalimat berikutnya, dimulai dengan para juru lelang yang membutuhkan kalimat penjelas berikutnya. Artinya, kalimat tersebut tidak otonom atau tidak berdiri sendiri. Yang berikutnya, pembeli dengan harga penawaran tertinggi. Sama seperti kalimat berikutnya, kalimat tersebut mendeskripsikan atau menjelaskan suatu topik, sehingga dapat dikatakan bahwa paragraf pertama pada bacaan tersebut merupakan paragraf deduktif, di mana kalimat utama terdapat di awal paragraf. Wah, mudah kan anak-anak untuk kita dapat menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jangan lupa kalian teruskan untuk mencari kalimat utama dan kalimat penjelas pada paragraf berikutnya ya. Wah, hari ini matahari bersinar sangat terik ya anak-anak, sehingga membuat ibu panasan. Berbicara soal panas, anak-anak masih ingatkah kalian tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu perpindahan kalor? Ya, betul sekali. Perpindahan kalor pada pembelajaran sebelumnya sudah kalian pelajari, yaitu secara konveksi maupun konduksi. Panas yang ibu rasakan saat ini akibat sinar matahari merupakan contoh perpindahan kalor yang ketiga, yaitu secara radiasi. Apa itu perpindahan kalor secara radiasi? Mari anak-anak kita cari tahu lebih dalam. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara ini dinamakan radiasi. Contoh lainnya dari perambatan kalor secara radiasi adalah ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan. Udara di pegunungan sangatlah dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Contoh lainnya, ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa lebih panas. Hal ini disebabkan karena warna hitam merupakan warna penyerap kalor radiasi yang paling baik dibandingkan dengan warna-warna yang lainnya. Contoh-contoh yang lainnya adalah panas dari kompor, lalu panas dari lilin, dari pancaran lampu. Dengan lampu pula, telur unggas dapat menetas lebih cepat, dan dengan terik matahari pula pakaian dapat menjadi cepat kering. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi tentang radiasi tadi? Wah, alhamdulillah jika kalian sudah memahami. Namun, perlu kalian ingat ya, meski kalian sudah memahami materi, kalian semua harus tetap belajar. Ingat, kalian adalah seorang pelajar.
kewajiban utama kalian adalah belajar. Tidak hanya menuntut hak, tetapi kalian juga harus tetap melaksanakan kewajiban kalian ya. Berbicara soal hak dan kewajiban, namun apakah kalian semuanya sudah memahami apa itu hak dan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar? Nah, agar kalian dapat lebih memahami hak serta kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, mari kita simak penjelasan berikut anak-anak. Beberapa hak peserta didik dalam satuan pendidikan. Yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar. Yang kelima, pindah ke satuan pendidikan yang sejajar. Yang keenam, sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki. Yang ketujuh, memperoleh penilaian hasil belajar. Yang kedelapan, menyelesaikan program pendidikan. Yang kesembilan, mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat. Kewajiban seorang pelajar. Peserta didik memiliki kewajiban untuk 1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi semua peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menghormati tenaga kependidikan. Yang keempat, ikut memelihara sarana prasarana pendidikan. Secara umum, kewajiban siswa adalah belajar, menjaga nama baik sekolah, dan melaksanakan tata tertib sekolah. Wah, banyak ya hak serta kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Tetap laksanakan kewajiban kalian sebelum kalian menuntut hak kalian ya anak-anak. Ingat, kalian adalah seorang pelajar. Kewajiban utama yaitu belajar. Nah, anak-anak, tanpa terasa kalian sudah belajar banyak ya hari ini. Mulai dari kalimat utama dan kalimat penjelas, lalu perpindahan kalor secara radiasi, serta hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar. Ibu harap setelah kalian menonton video ini, kalian tetap semangat dan belajar ya. Terima kasih telah menonton dan menyimak kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.